Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya Sapa dari bahasa Arab. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kaifa halukum? Semuanya dalam keadaan baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap, keras, doa mulai. Selesai. Periksa kanan dulu khusus untuk siswa yang laki-laki. Silakan berdiri dulu yang laki-laki. Silakan. Ayo Mas, kenapa ada bawa? Dipakai dulu ya. Silakan dulu. Sekarang yang perempuan silakan berdiri dulu. Ada yang pakai jasi? Semuanya sudah rapi. Boleh untuk duduk kembali. Kita mulai untuk belajar. Saya ambil dulu. Ahmad Irsyadul Mustafirin, Haji Rosyid Muhammad Fahri, Alex Zan, perempuan Habibah, Alex Zan, Aprilia, Ashifa Aulia, Aulia Janisha Kamila, Edi Miskanto. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inspirasi Al-Quran yang berkaitan dengan melestarikan alam, menjaga lingkungan. Jadi nanti kita akan mempelajari 3 ayat Al-Quran yang menjelaskan atau berkaitan tentang melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Yang pertama Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 41. Kemudian ada Quran surat Ibrahim dan Quran surat Az-Zukhruf. Yang semuanya itu nanti kita akan pelajari. Yang pertama cara bacanya, kemudian sudah baca dengan lancar, kemudian nanti menghafalkan. Kalian menghafalkan bersama-sama ketiga ayat tersebut. Setelah itu kalian nanti berdiskusi untuk mengetahui makna yang terkandung dalam ketiga ayat tersebut. Quran surat Ar-Rum, Quran surat Ibrahim, dan Quran surat Az-Zukhruf. Mari kita baca bersama-sama. Nanti ulangi setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wa a'udzu bika minal ajzi wal kasali wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Tujuan pembelajaran, jadi yang akan kita pelajari tentang bab 1 ini, yang pertama
saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan drill, peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Rum, Surat Al-Jatuh ayat 61, Quran Surat Ibrahim, Surat ke-14 ayat 32, Quran Surat Al-Jatuh, Surat ke-43 ayat 13, sesuai dengan kaidah tajwid, khususnya hukum bahasa Allah dan lanjalah dengan benar. Ini yang pertama. Jadi nanti kita praktek membaca, kemudian mempelajari tentang hukum bacaan lanjalah dan roh yang dibaca tafsir dan takbir. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menjelaskan hukum bacaan lanjalah dan roh yang dibaca tafsir dan takbir. Jadi setelah diskusi, kalian nanti bisa menjelaskan lebih tahu tentang makna dari hukum bacaan lanjalah dan beserta contoh. Kemudian yang ketiga, melalui kurs daya, peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan lanjalah dan roh yang dibaca tafsir dan takbir pada ketiga ayat. Ada yang sudah tahu hukum bacaan lanjalah dan roh apa yang dimaksud dengan lanjalah? Siapa yang tahu? Saya Pak. Ya silakan Mbak Fitri. Huruf lam yang terdapat pada lafal Allah. Iya betul sekali. Lam jarah adalah huruf lam yang terdapat pada lafal Allah. Jadi setiap kalian baca Quran menemukan lafal Allah, itu yang dinamakan lam jarah. Nah, cara bacanya ada dua, tafsir dan Takbir. tafsir itu apa, tafsir itu apa, nanti akan kita pelajari. Hukum bacaan lanjalah, hukum bacaan lanjalah bisa dilihat ke depan semuanya. Makna dari lanjalah itu. Tapi sudah disampaikan oleh Mbak Fitri, lanjalah itu apa tadi? Huruf lam yang terdapat pada lafal Allah. Iya, huruf lam yang terdapat pada lafal Allah. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Mbak Fitri, lanjalah adalah huruf lam yang terdapat pada lafal Allah. Ada dua cara dalam membaca lanjalah, yaitu ada yang dibaca tafsir dan ada yang dibaca Takbir. Jadi, ada istilah tafsir, ada istilah tafsir. Apa itu tafsir? Apa itu tafsir? Penjelasannya lanjalah dibaca tafsir. Tafsir adalah membunyikan huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Kemudian contohnya Qatarallahu yukhadi'una Allah. Jadi lanjalah yang dibaca tafsir, singkatnya itu sederhananya yaitu lafaz Allah yang didahului berangkat fathah atau dom. Apa tadi? Lanjalah yang dibaca tafsir merupakan apa? Huruf lam yang terdapat pada lafaz Allah atau lafaz Allah yang didahului menggunakan fathah atau dom. Berikutnya tentang lanjalah takik. Kalau biasa bisa kalian baca, takik adalah pendidikan huruf tersebut dengan suara atau bahasa Inggris dan seterusnya. Contohnya mimdulillah di sini. Kalau tadi takik itu harapannya fathah atau doma. Sekarang takik. Takik berarti lafaz Allah yang diberi berangkat bisa dilihat di minggu sebelum lafaz Allah ada harokat kasrah, ada kalimat seperti huruf seperti itu. Kemudian Bismillah itu tidak boleh dibaca Bismillah, tidak boleh, harus tetap dibaca sesuai kaidah tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang hukum bacaan tajwid. Hukum bacaan tajwid. Ada pertanyaan kenapa kita itu harus mempelajari hukum bacaan tajwid? Kenapa kita harus mempelajari hukum bacaan tajwid? Ada yang mau jawab? Saya Pak. Karena agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Iya, betul sekali.
ketika kita ingin membaca Quran dengan baik dan benar, harus mempelajari yang pertama alfabet tempat atau keluarnya huruf-huruf hijaiyah, dan yang kedua harus mempelajari tututan. Kenapa? Agar bacaan kita itu benar dan baik. Lewat takbir. Huruf dibaca takbir apabila berangkat fathah, berulang syukur yang berangkat fathah atau dari harta. Contoh siratal ladzina ada roh berangkat fathah, kemudian innal ladzina kafaru roh berangkat dua, akan berangkat syukur dari huruf berangkat fathah. Kita baca bersama-sama saja ya. Siratal ladzina innal ladzina kafaru a'andartahum. Ini sebenarnya yang dimaksud dengan roh yang dibaca. Kemudian roh target sebenarnya sama dengan lam jalannya yang dibaca target. Harokatnya itu kalau target fathah dan domba, sedangkan target apa tadi? Berharokat. Lihat langsung dicontoh. Fokus ke huruf hijaiyah roh. Contoh yang pertama, lita jiria, rohnya harokatnya apa? Kemudian yang kedua, tudirhum, rohnya berharokat apa? Sukun yang didahului. Dan yang ketiga diambil. Dan ini semuanya yang dimaksud dengan roh yang dibaca. Jika takbir tadi identik fathah dan dua, sedangkan takbir identik dengan huruf berharokat kas. Lita jeria, tudirhum. Ini Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 100 yang kalian nanti akan pelajari sesuai dengan tugas dan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama kalian pelajari cara bacanya, kemudian nanti menghafalkan bersama-sama. Kemudian setelah bisa membaca, menghafalkan, menerapkan hukum baca alam jalan dan roh yang terdapat pada Quran surat Ar-Rum. Dan terakhir menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 40. Sebelum kalian diskusikan tentang ketiga ayat ini, kita baca bersama-sama. Saya bacakan dulu, kemudian kalian nanti mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu, nanti kalian mengikuti. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semuanya. Mulai lagi lebih semangat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Silakan ini dibaca bersama-sama ya, sesuai dengan kelompok yang masing-masing.
Sebelum melanjutkan pembelajaran berikutnya, mari kita sejenak. Kalau nanti saya bilang takbir, kalian jawab fathah doma. Kalau saya bilang takbir, jawabnya kasroh. Saya bilang fathah doma, takbir. Kalau saya bilang kasroh, takbir. Sudah dulu ya? Fathah doma, kasroh, takbir, 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 kasroh, fathah doma, takbir, kasroh, fathah doma, takbir, kasroh, fathah doma, kasroh, fathah, takbir, kasroh, fathah doma, kasroh, takbir, doma, fathah doma. Kalian diskusikan sesuai dengan kelompok yang sudah dilatih tentang hukum bacaan lamjana yang dibaca takbir dan takbir, hukum bacaan roh yang dibaca takbir dan takbir. Kemudian makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Qur'an, Quran surat Ibrahim, dan Quran surat Az-Zukhruf. Dan ini saya bagi tentang kerja peserta tiga. Silakan kalian diskusikan. Nanti setelah selesai berdiskusi, kalian presentasikan hasil diskusi tentang hukum bacaan lamjana yang dibaca roh, yang lamjana yang dibaca takbir dan takbir, roh yang dibaca takbir dan takbir. Kemudian makna yang terkandung dalam ketiga ayat tersebut, Quran surat Al-Qur'an, Quran surat Ibrahim, dan Quran surat Az-Zukhruf. Silakan untuk dikerjakan. Silakan sekalian presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian tentang hukum bacaan lamjana dan roh yang dibaca takbir dan takbir,
dan makna yang terkandung dalam Quran surat Ar-Rum, surat Al-Zukhruf, Quran surat Dimulai dari kelompok yang pertama, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, menjelaskan hukum baca lam jalalah dan roh yang dibaca takbir dan tahmid. Lam jalalah yang dibaca takbir yaitu lafal Allah didahului berharapan fathah atau lima. Contohnya Allahu yastahzi dan dahaballah. Sedangkan lam jalalah yang dibaca takbir yaitu apabila lafal Allah yang didahului huruf berharapan kasrah. Contohnya Bismillah dan Bismillah. Huruf roh dibaca takbir apabila berharapan fathah tambah sukun yang didahului huruf berharapan fathah atau sukun yang didahului harakat tambah. Contoh Yaqaddal bal fandur. Sedangkan huruf roh yang dibaca takbir apabila berharakat kasrah atau sukun yang didahului oleh harakat kasrah. Contoh Isqah dan Terus dari kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang hukum bacaan lam jalalah dan roh yang dibaca takbir dan tahmid. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kemudian lanjut tentang makna yang terkandung dalam Quran surat Ar-Rum, surat 30 ayat 1. Silakan kelompok berikutnya. Dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran surat Ar-Rum ayat surat 30 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Darul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ya'dallazi amilu laqallahum yarji'un. Surat 30 ayat 41 menjelaskan bahwa semua kerusakan itu terjadi karena perilaku manusia. Perilaku itu mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanannya yang sesungguhnya perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah. Dengan demikian ia tidak akan berbuat maksiat yang bisa berdampak pada kerusakan alam. Sebaliknya manusia yang merusaknya dan tidak menjaga kelestarian alam adalah termasuk perbuatan maksiat karena tidak mengharukan bahwa melawan berbagai ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah untuk alam semesta. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 7 yang menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam Quran surat Ar-Rum, surat 30 ayat 41. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Berikutnya kelompok 3 menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 32. Silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami tentang menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 32. Alladzi khalaqa samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Makna yang terkandung dalam Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 32 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan sehingga dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman merupakan rezeki yang diberikan kepada manusia. Demikian juga dengan lautan dan sungai-sungai yang ada di dalamnya. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tinggal dimanfaatkan sebagai sumber makanan untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Sekian, terima kasih.
Bagus sekali dari kelompok 3 telah mempresentasikan hasil diskusinya tentang makna yang terkandung dalam Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 32. Kita juga puas yang meriah untuk untuk yang terakhir dari kelompok 6 silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Quran surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Itastawu ala tuhuri ummatan kuru nikmata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi saralana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Quran surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 13 menjelaskan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain, yakni hewan yang juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Manusia dapat memanfaatkan hewan baik sebagai sumber makanan maupun sebagai alat transportasi untuk mendistribusikan sumber daya melalui jalur darat. Tentu saja konteks ayat ini berada pada masa 4 motor, mobil, kereta api, dan pesawat terbang. Demikian presentasi terakhir dari kelompok 6. Sangat bagus sekali, walaupun tadi sempat terkendala cara bacanya dan sebagainya, tapi sudah menunjukkan usahanya. Kita berikan tepuk tangan yang mudah kepada kelompok 6. Demikian tadi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kami sudah diskusi dengan baik tentang atau mengenai ketiga ayat Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 61, Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 32, dan Quran surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 13 yang sudah selesai kalian presentasikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita tutup dengan membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap, gerak, doa mulai. Oke, demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama.